Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wow. Jadi ini suasana yang sangat luar biasa sekali pemirsa di hari ini, hari Kamis di 29 Juni 2023. Tentunya dari Studio 2 Opal TV memang punya kita, karena kita sama-sama tadi baru sudah dari masjid menunaikan sholat Idul Adha bersama keluarga atau sama wong-wong yang kita sayangi. Dan mungkin dari sepanjang pagi ini sampai dengan kaget sore kita berkurban. Betul nih, jadi pemirsa yang ada di rumah, Cak Mano, kita memaknai Hari Raya Idul Adha ini melalui teladan Rasulullah. Kita bakal banyak tanya dengan narasumber kita. Betul, dan tentunya pemirsa dengan kegiatan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin ada yang Idul Adha itu kemarin hari Rabu, dan mungkin kita melalui pemerintah hari ini sama baik. Betul nih, jadi apapun memaknainya itu memang harus sesuai dengan teladan Rasulullah itu, Cek Didi. Betul. Ya, nah, di tema kita hari ini adalah memaknai Hari Raya Idul Adha melalui teladan Rasulullah. Tentunya dengan tepat kita menghadirkan narasumber yang terhormat adalah Habib Qasim Abdullah Al-Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Beb? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di balik kesibukan Habib menyempatkan hadir di studio untuk Lebaran. Tadi ada ketupat, Beb, di rumah? Ada. Opor ada lengkap? Ada, pempek, selimpungan, laksan, lengkap. dan sebagainya. Lengkap ya, Beb? Betul. Berarti Idul Fitri sama Beca Idul Adha, Sama, Beb? sama. Jadi momen Aid itu artinya momen hari raya. Ya. Maaf lahir dan batin juga ya, Beb? Tentu. Banyak dosa. Banyak bisa. Baik, Beb, tadi sholat Id di mana, Beb, kita? Saya kebetulan di Masjid Darul Muntakin. Oke, Darul Muntakin. Setiap tahun Idul Adha di situ? Enggak juga, pindah-pindah. Kebetulan saya khutbah di situ. Oh, khotbah di situ. Jadi tadi. Nah, tahun ini kita berkorban lagi, Beb? Ya, memang dianjurkan. Jadi di hari raya Idul Adha itu tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah kecuali menumpahkan darah. Artinya berkorban. Berkorban. Apa, Beb, korban kita? Jadi korban siapa? Sapi? Iya, Banyak kita nih korban perasaan. Korban hati, tidak bicara itu, Beb. Iya. Jadi korban itu yang dibolehkan di dalam berkorban yaitu unta, sapi, kambing ataupun domba. Selain dari itu tidak diizinkan untuk dibuat untuk korban walaupun halal dimakan. Oke. Misalnya nak korban ayam enggak baca itu. Iya, walaupun ayam jago yang bagus. Iya. Bener. Lain itu, Beb. Iya. Bisa, Beb. Enggak bisa nak korban kudo misalnya. Walaupun kudo halal. Iya. Tapi tidak diizinkan untuk kita bikin untuk kurban. Betul. Tapi Beb, kalau kita pengen tahu juga makna utama Hari Raya Idul Adha di agama Islam itu seperti apa sih, Beb? Ya, jadi kalau kita cerita tentang Idul Adha, kita ada mendengar cerita tentang bagaimana sosok hamba Allah yang begitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak terlepas dari sosok Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan Siti Hajar. Nah, jadi bagaimana seorang yang taat kepada Allah itu, Allah akan memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Nah, jadi seseorang yang akan diberikan kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Selain orang yang tidak bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan sesuatu tapi Allah tidak berikan kebaikan. Allah akan berikan mungkin dia kekayaan tapi Allah tidak akan berikan dia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Kalau sifat Rahmannya Allah bisa dibagikan ke siapa saja. Ke muslim, ke non-muslim, manusia ataupun selain dari manusia. Tapi kalau sifat Rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang punya sifat kasih sayang itu lebih dicintai Allah dari seorang ahli ibadah. Ya. Jadi seorang ahli ibadah yang biasa-biasa saja, seorang yang ibadahnya biasa-biasa, tapi dia sifat kasih sayangnya luar biasa. Dia lebih utama di sisi Allah. Allah, Bib, itu Habib nyinggung Didi, nyinggung aku juga, Bib, itu. Iya. Nyinggung kami nih, Bib. Kadang-kadang kita kan tantang petenteng setiap hari tukar HP, tidak setiap bulan tukar mobil. Benar. Rumah renovasi setiap tahun. Iya, benar, Bib. Rumah renovasi setiap tahun. Misalnya udah pacak beli obat batuk, dia udah bantu. Ya, udah pacak beli sepatu, udah pacak sekolah. Apa ini yang dibanggakan oleh Allah? Tidak. Allah tidak suka seperti ini. Setiap hari dia sujud dengan Allah, setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia ke masjid. Tapi dia tidak peduli dengan keluarga, Allah tidak suka.
Nah, jadi ini ada cerita yang menarik. Ada seorang hamba Allah yang bernama Ibnu Hashim. Kebetulan mirip Ana namanya. Iya. Ya. Dia ini ahli ibadah. Setiap hari dia qiyamul lail. Setiap hari dia baca Quran. Bahkan setiap 1 minggu dia khatamkan Al-Quran. Iya. Dalam satu waktu dia keluar rumah untuk melakukan wudhu. Untuk melakukan qiyamul lail, sholat malam. Iya. Nah, tiba-tiba keluar sampai di sumur dia ketemu dengan seseorang yang tidak pernah dia jumpai. Tapi orang tersebut begitu tampan sampai dia kagum melihat orang tersebut, siapa engkau sebenarnya? Jadi kalau malam-malam kita ketemu orang yang belaga atau cantik, tidak perlu takut gino. Betul. Ya tak? Tapi kalau ketemu yang serem, tuh malam-malam nih lah. Kunti itu, Tip. Iya, kunti bisa. Heeh. Nah, jadi dia ketemu, dia tanya, siapa kau sebenarnya? Aku ini malaikat rahmat. Bangga ini Ibnu Hashim. Dia bangga. Akhirnya dia tanya, terus kau tuh bawa buku apa itu? Ini buku catatan orang-orang yang disayangi Allah. Bangga Ibnu Hashim. Dia sudah senang didatangi malaikat, dia pasti mungkin tergabung dari catatan buku tersebut. Tolong kau jingokkan. Aku di urutan keberapa di buku itu? Itu kata malaikat, sayangnya kau tidak katik di buku ini. Nah, ngapa macam itu? Kau kan tahu aku setiap hari qiyamul lail, aku setiap hari baca Quran, aku setiap hari zikrullah, aku tidak pernah sholat kecuali berjamaah. Iya, benar. Tapi sih kok kelemahan kau. Kau tidak punya sifat kasih sayang. Kau tidak peduli dengan lingkungan. Kau tidak peduli dengan keluarga. Peduli dengan lingkungan seperti ini. Misalnya lingkungan kita ini banyak kemaksiatan. Kita tidak boleh diem. Yang penting kita hidup. Yang penting keluarga hidup. Jangan. Kalau ada orang yang bermaksiat, kita mesti berusaha untuk membuat mereka untuk terhindar dari maksiat. Karena kalau Allah sudah turunkan azab, Semua kena ya. mungkin kita duluan malah yang kena. Iya. Tidak. Kita duluan yang kena. Makanya kita mesti punya kepedulian. Jadi baik kepedulian kasih sayang masalah ekonomi ataupun masalah kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita jingok banyak kehidupan ini penuh dengan kemaksiatan. Kalau kita diam, kehidupan ini bakal semakin hari semakin hancur. Ya. Negeri ini semakin hari semakin terpuruk. Ini karena pembiaran kemaksiatan. Pesantren pun ada yang maksiat sekarang. Ya enggak? Pesantren Al-Zaitun. Iya, betul. Ya enggak? Kemarin itu. Sudah jelas-jelas belum dibubarin. Bingung kita. Ya. Ya enggak? Di pesantren ada prostitusi, ada penindasan, dan segala macam ada di situ. Siapa sebenarnya ini yang memberikan izin? Padahal MUI dari sejak tahun 2012 sudah mengatakan bahwa ini pesantren yang dilarang. Artinya MUI itu paling umat Islam. Ya. Laju lari dari korban gitu. Ya, Iya. benar. Baik, Habib, ini Habib. kalau kita ngomongin soal Idul Adha kan kita juga galak ngomongin ini tuh hari raya Kurban. Kurban. Ya, identik sama kurban. Iya. Seberapa penting sih Habib harus berkorban di hari raya Idul Adha ini dan Iya. siapa be yang harus berkorban itu? Ya, jadi sebetulnya yang kita bicarakan tadi juga pengorbanan. Pengorbanan bukan cuma hewan, akan tetapi korban perasaan juga. Ya, benar, Beb. Jadi orang-orang yang perlu berkorban itu tentu orang-orang yang mampu. Tapi ini ada menarik. Kalimat mampu itu sebetulnya bisa didapatkan oleh siapapun. Sekalipun minta maaf dia pedagang asongan, Ya. sekalipun dia tukang beca, sekalipun dia tukang ojek, dia bisa mampu berkorban. Asal dia galak. Kalimat yang kita pakai tadi, manjada wajada. Wajadah. Lulusan dari mana be, kalau sungguh-sungguh bisa sukses. Betul. Ada. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, lulusan dari mana beda, tidak mungkin sukses. Nah, jadi kembali ibadah kurban ini identik dengan Idul Adha. Tadi dikatakan bahwa Idul Adha itu dipanggil juga dengan Idul Kurban. Ya. Karena memang yang menghiasi Idul Adha itu diantaranya kurban. Jadi dua, silaturahmi dan berkurban. Kurban itu sendiri untuk silaturahmi. Ya. Nah, jadi bagi mereka yang mampu untuk melakukan, maka disunnahkan, bahkan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Siapa orang yang mampu? Orang yang ingin jadi mampu. Ya. Misal pedagang asongan 10.000 sehari, aku mesti korban. Ya. Jadi kalau andainya
kita dapat kurban nih. Mm-mm. Oh, kebenaran dapat 5 bungkus. Oh, senang. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan dapat 10 bungkus. Betul. Ini doa yang salah. Salah seharusnya. Seharusnya, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan aku kurban. Ya. Heeh. Kalau doanya seperti itu, berarti dia nak jadi wong tidak mampu terus. Ya. Ya tak? Mudah-mudahan tahun depan dapat lebih banyak. Artinya doanya apa? Supaya dia terus jadi wong tidak mampu. Tapi dia mesti berdoa, insya Allah tahun depan Allah izinkan aku untuk berkorban. Betapa senangnya wong-wong yang nerima daging korban. Ya tak? Jadi doanya untuk berkorban. Mak mano caranya jadi wong mampu? Dia celengi 10.000 sehari. Ya. 360 hari, 3.600.000 pacak dapat sikok kambing. Kambing yang gagah atau ikut gabung dengan korban sapi 7 orang. Ya. Nah, 3 juta itu paling tinggi sudah untuk yang sederhana. Iya. Artinya dia jadi yang mampu. Ya tak? Artinya dia jadi yang mampu. Jadi kita mesti berusaha untuk jadi yang mampu. Jangan kita selalu mengatakan diri kita tidak korban ngapa? Kata duit. Tapi Pak Cak Mano Beli rokok sanggup. yang mampu tapi dia tidak mau berkorban. Ini antara dua. Dia tidak paham makna kurban atau dia kategori wong pelit. Altiara tersinggung dong ngomongin pelit. Tidak Tidak ya? berkurban. Oh iya berkorban. Gimana, Beb? Lanjut, Beb. Jadi seandainya ini wong mampu, anda bedakan orang mampu dengan Iya. wong kayo. Betul. Iya. Kalau wong kayo kan turun dari mobil Pajero, langsung marahi wong jual kambing. Berapa kambing ini? Mm-mm. Oh ini 3 juta. Cuma minta 7 kok. Ada. Langsung bayar cash. Iya. Ini wong mampu tak? Mampu. Bukan mampu, wong kayo. Ong kayo. Kalau wong mampu yang ngumpul ke duit tadi Oh iya nah. betul nabung. Nabung. Betul. Akhirnya dia jadi wong mampu. Kalau kayo tadi ya sudah pasti mampu dia untuk Pasti. beli. Betul. Ya tak? Kecuali yang pelit tadi. Mhm. Ya tak? Hari ini dia misalnya keluarganya wong 5, anaknya 3. Iya. Dah korban sikok bae katanya. Ini wong pelit ini. Mhm. Sesuai dengan hadis Rasulullah katanya sikok kambing pacak sekeluarga. Oke. Katanya. Padahal dia ini tidak tahu dia itu mazhab apa. Iya benar. Kalau dia mazhab Syafi'i, 1 kambing 1 Satu orang. orang. Jadi kan sekarang heboh nih. Heboh. Oh, 1 kambing bisa Satu keluarga. 1 keluarga. Banyak ini kan keluarnya dari guru-guru yang hebat juga. Iya. Ya, Hafizul Quran. Tapi masalahnya bukan ustadz itu yang ngomong salah. Yang dengernya yang lolo. Mhm. Ya, tak? Dia tidak sadar kalau ustadz tuh mazhabnya apa. Iya. Sementara dia mazhabnya apa? Kalau dia mazhabnya Syafi'i, 1 kambing 1 orang. Kalau pahlonnya boleh dia bagi-bagikan. Iya. Sekeluarga, bahkan nak sekampung dia bagikan tak apa-apa. Betul. Lebih banyak kita bagikan pahalanya, lebih besar rahmat Allah turun untuk kita. Ya tak? Bila perlu kita sebutkan, pahalanya aku sebutkan untuk sebulan. Yang pertama untuk bapak, untuk ibu. Betul. Yang udah wafat misalnya. Kalau yang masih hidup, belikan juga untuk kurban. Kalau yang sudah meninggal, tidak perlu dikurbankan. Ya kan sekarang banyak wong kurban untuk bapaknya, kurban untuk ibunya dinamakan almarhum ini, Iya. almarhum ini. Tidak perlu. Ngapa itu Ustaz? Wong mati tidak perlu lagi. Karena sudah mati. Hmm. Yang harus beribadah itu wong yang masih hidup. Doa kita untuk mereka. Kecuali kalau mereka berpesan. Iya. Kalau aku mati, tolong kau potongkan korban untuk aku. Nah, itu wasiat. Boleh dilakukan. Berarti cukup sekali itu. Cukup sekali. Kalau kambing domba 1 orang 1. 1. Kalau sapi 7 orang. 7 orang. Ngapa itu BP 7 uang? Karena Tidak sapi kan 10 besar. uang itu. Oh sapi besar. Oh, Nggak itu benar, sudah iya. itu sudah ketentuan. Jadi Rasulullah pernah sembelih 1 sapi untuk dirinya, Iya. 1 kambing untuk dirinya, kemudian 1 kambing untuk keluarga dan umatnya, dan 1 sapi untuk 7 orang. Jadi itu semua contoh dari Rasulullah. Jadi kalau untuk yang seperti itu kita tidak berbeda pendapat. Baik. Wow, luar biasa sekali kan? Jadi tertarik untuk nabung. Nah, ini kameramen depan nabung. Iya. Sehari rokok 30.000, Iya. Ustaz, deh. Kambing tadi 3 juta 10.000 sehari. 10.000 sehari. Iya. Luar biasa sekali. Nah, Jadi tunggangan kakek di akhirat untuk menghadap Allah. betul. Baik untuk pemirsa Halo Palembang, mungkin di belakang sudah ada nak disiap ke opor. Iya, Aida jadi lapar Jadi nih, lapar. dia. Kalau Balik itu- ini langsung nak makan lagi. Nah, mungkin untuk pemirsa yang baru baik nonton Halo Palembang di spesial edisi Idul Adha ini, tema kita ada memaknai hari Idul Adha melalui teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo Palembang bakal balik lagi selain siko ini, jangan kemana-mana.
halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah, masih spesial Idul Adha dan juga bersama dengan Habib Gasim Abdullah Alkaf. Ya. Nah ini kita ngomongin soal Idul Adha tadi ya, Betul. Bib. Memang kalau untuk kambing itu diusahakan cuma si ke uang baik namanya. Terus juga kalau sapi 7 uang ya, Bib. Ya. Ada syarat lagi dah, Bib. Kita ini nak melaksanakan ke ibadah kurban nih. Ya. Untuk ibadah kurban ini juga kita mesti siapkan kalau kambing yang gagah, Ya. sapi yang bagus. Karena apa? Ini untuk kita persembahkan untuk Allah Ya. dan untuk jadi tunggangan kita ketika nanti menghadap kepada Allah. Betul. Nah, jadi sebaik mungkin itu kambing yang sempurna, yang terbaik, nggak ada yang cacat. Jadi jangan sampai ada kambing kencot kayak gitu, sudah korban kebe. Ya dah. Nah, kaget kita dapatnya kambing kencot pula waktu ngadep Allah kayak. Jadi yang sempurna. Nah, terus ada sekolah lagi. Kadang-kadang wong galak salah paham. Jadi kalau seandainya dia nyembelih kambing atau sapi, kepala kambing itu atau kepala sapi, kulitnya terus kakinya dia tunjukkan tukang nyembelih. Oke. Jadi mestinya upahnya tadi 1 juta jadi 500, tidak sah kurbannya. Nah, itu tidak sah kurbannya. Kalau kita kurban itu diomongkan bahwa pengorbanan itu bakal dihadapkan kepada Allah dari tanduk sampai kukunya. Tanduknya, rambutnya, kukunya. Artinya semuanya mesti kita kurbankan. Ya. Tidak boleh ada yang kita tukar gulingkan Oke. dengan penyembelihan misalnya. Atau supaya bayaran nyembelihnya murah, Iya. yang tadi bagian-bagian kita tunjukkan. Oh, ada yang terjadi Cak itu ya, Bib? Oh, banyak itu. Ya, jadi banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian nanti kadang-kadang di masjid-masjid ada panitia kurban nih. Panitia kurban ini tidak ada amanah. Seharusnya daging itu dibagi rata. Ya. Tidak boleh panitia yang lebih bagus. Ya dak. Kemudian misalnya yang nyembelih juga tidak boleh ngambil. Aku minta ini. Jangan. Ambillah seluruh bagian dari kambing itu atau dari sapi tersebut. Jadi tidak usah milih-milih. Iya. Kalau kita balik lagi Beb, ke zaman Nabi dulu, kisah Nabi Ibrahim, terus juga yang mengorbankan putranya, Beb. Iya. Kira-kira apa Beb dari cerita itu dan apa yang pacak kita petik dari kisah itu, Beb? Maka kita korban itu, anak ngomong tadi mesti kambing yang sempurna, Iya. yang terbaik. Jadi pengorbanan yang kita buat, kurban yang kita lakukan itu tidak seimbang dengan kurban yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dikorbankan apa? Anaknya. Iya. Tapi kenapa? Apa Nabi Allah Ibrahim ini tidak waras? Betul. Nak nyembelih anaknya. Kalau sekarang kan itu pasti dianggap tidak waras dan bakal ditangkap polisi itu. Pasti, Beb. Ya enggak? Nah, tapi Nabi Allah Ibrahim di saat itu ketika dia nyampaikan dengan anaknya, falamma balagha sa'ya ya bunayya, ketika dia sampai anaknya tadi menjelang remaja, dia ngomong sama anaknya, inni araka fil manam inni azbauka fandur madza tara. Jadi aku, kata Nabi Allah Ibrahim, ngomong sama anaknya nih, bermimpi bahwa aku menyembelih engkau. Apa pendapatmu? Nah, di sini kita ngambil pelajaran bahwa Nabi Allah Ibrahim tidak juga serta-merta melakukan itu. Ya. Tapi dia minta pendapat mak mano, anaknya Nabi Allah Ismail yang nak disembelih. Nah, ini ujian Allah terhadap dua hambanya, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Ibrahim yang mendapatkan anaknya itu umur 80, Nabi Allah Ibrahim itu baru dapat anak. Kita sekarang belum dapat anak 2 tahun kawin, Ya. sudah sibuk berobat sana, berobat sini, berdoa sana, berdoa sini. Nabi Allah Ibrahim ini umur 80 baru dapat anak. Sudah dapat anak, sudah menjelang dewasa, anak tersebut sudah pacak diajak ngobrol, tahu-tahu ada perintah untuk nyembelih. Akhirnya kata Nabi Allah Ibrahim, kata Nabi Allah Ismail, kalau memang ini perintah Allah, lakukan. Lakukan. Insya Allah engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar, kata Nabi Allah Ismail. Akhirnya kejadian itu pun dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, dan bahkan waktu itu tidak memberitahu kepada ibunya Siti Hajar, tidak memberitahu ibunya, dibawa ke suatu tempat dengan pisau yang tajam. Bahkan Nabi Allah Ismail ada beberapa pesan untuk agar tidak sulit dia ketika menghadapi sakratul maut, tidak sakit waktu menghadapi penyembelihan, dan tidak menampakkan bahwa dia itu melakukan terpaksa.
Nah, akhirnya dia minta beberapa syarat kepada ayahnya, dan subhanallah Allah lebih tahu segala-galanya. Allah menggantikan Nabi Allah Ismail itu dengan seekor domba yang sempurna. Nah, jadi di sini kita nyingok makmano pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma disuruh korban bagi yang mampu. Ya. Bagi yang mampu, dan ini mesti kita lakukan. Kita mesti mencintai ibadah kurban. Kita mesti mencintai. Karena apa? Karena ibadah kurban ini bisa mendekatkan kita dengan Allah, dan dengan dekat kepada Allah inilah kita bakal mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang yang dicatat oleh Allah dalam Al-Quran itu sejarahnya tidak akan putus sampai hari kiamat. Ya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah namanya akan tetap tersohor dan diingat sampai hari kiamat. Tapi kalau kita lihat bagaimana profesor sekarang, S1, S2, S3, profesor, belum dia mati, udah ada dihormati orang lagi. Ya. Buku-buku karangan dia, belum dia mati pun sudah ada persaingan. Dan dia mati, buku karangannya, seluruh karya-karyanya masuk dalam kubur. Kenapa? Karena dia tidak lakukan untuk Allah. Betul. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dia lakukan semuanya untuk Allah. Maka dia dapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, Bib ya. Oke. Masya Allah. Luar biasa sekali. Jadi, Kisah teladan dari Nabi Ibrahim ya. betul. Bib, kalau sekarang ini itu kisah teladan Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Sekarang kita di zaman edan, Bib ya. Di 2023. Cak mana nih, Bib? Idul Adha di zaman sekarang ini, Bib. Ya, Makanya lihat. kita ini sekarang hidup di zaman fitnah. Ya. Kalau kita semakin jauh dari Allah, kehidupan kita bakal semakin buruk. Kebangsaan kita semakin terpuruk. Betul. Secara pribadi kita bakal semakin buruk. Jadi jangan dipandang orang-orang yang kita jingok dia punya jabatan yang tinggi, padahal jabatannya itu menghinakan dia tiap hari. Dicaci maki oleh seluruh rakyatnya dewek. Betul. Kemudian orang-orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia bakal tersiksa oleh hartanya tersebut. Kadang-kadang dia sudah harus pakai jaket oranye. Iya. Kalau dia dulu korupsi, saat ini dia berseberangan dengan penguasa, dia terpaksa pakai jaket oranye. Iya. Nah, lebih baik dia pakai jaket oranye di dunia ini. Karena kalau di akhirat jaketnya bukan oranye, Iya. merah. Merah. Nah, dari api soalnya jaketnya. Api jahanam ya, Bib. dari neraka jahanam. Nah, jadi lebih baik dia pakai jaket oranye. Iya. Jadi sekarang ini tadi dia omongkan zaman edan. Iya. Semua koruptor. Tapi koruptor yang berseberangan saat ini dengan penguasa, dia bakal pakai jaket oranye. Betul. Koruptor yang tidak berseberangan, dia bakal aman-aman. Mungkin kaget dia bakal dapat jaket oranye itu setelah perubahan rezim, atau mungkin dia bakal dapat jaket merah di akhirat. Betul. Tidak. Nah, jadi ini zaman kita mesti sadar, kita mesti selalu berpegang kepada Allah. Iya. Nah, Habib Imam Haddad itu mengatakan ilzam baba rabbik. Berpeganglah kau teguh dengan Allah. Jadi kita jangan khawatir. Kalau buang yang berpegang dengan Allah, Allah pasti akan juk kebaikan dalam kehidupannya. Ilzam baba rabbik watrukul ladun. Tinggalkan kebohongan-kebohongan dunia ini, janji-janji dunia ini tinggalkan. Yakinlah dengan janji Allah, kalau kau jadi orang benar, kau bakal sukses. Dengar Alkitab. Watrukul ladun was'alhus salama min daril putun. Minta keselamatan dari Allah di zaman yang penuh dengan fitnah. Betul. La yadiku sadruk. Jangan kau bersempit dado. Apa tanda-tanda nak kiamat ini, Tat? Jadi Salah satu saksi kok ini, Tat. Ya, kaki kita teruskan ya. Iya. Kita teruskan. Jadi ini pesan karena menghadapi di akhir zaman. Akhir zaman ini udah dekat dengan kiamat. Ya. Jadi yang terbaik itu berpegang kepada Allah. Watrukul ladun. Jangan percaya dengan janji kebohongan dunia. Was'alhus salama. Minta keselamatan dari Allah. Min dari futun. Di zaman yang penuh dengan fitnah. Seluruh dipitnah. Ya. Tidak.
Kadang-kadang ayam dipitnah, burung dipitnah, ada puluh burung, onto dipitnah, ada puluh onto. Ya, kenapa fitnah kalau singgonya? Atau babi be dipitnah. Babi, puluh babi. Iya. Jadi zaman ini fitnah. Uang yang baik masuk penjara, uang yang bang buruk jadi pejabat. Betul. Ya, tak? Ini zaman penuh fitnah. Fitnah. Watrukul ladun was'alhu salama min daril futun. La yadhiku sadruk. Jangan kau sempit dado. La yadhiku sadruk. Padahal hadisnya dunia ini kecil. Masalah kita hari ini insya Allah besok selesai. Tapi kalau di akhirat tidak kati cerita. La yadhiku sadruk wal hadis. Allahul mugaddir wal alam syu'un. Allah yang menentukan segala-galanya dan ketentuan Allah itu pasti bakal berlaku. Betul. Kadang Allah tentukan kita menjadi wong yang mendapat hal yang kurang baik. Contoh nih, lagi tren. Ini lagi tren, kita kenal dengan siapa yang penyanyi yang ini tunanetra ini yang baru? Oh iya, Putri Aryani. Putri Aryani. Ketika wong tuanya menerima kelahiran dia dalam keadaan butuh anaknya. Betul. Bagaimana perasaan wong tua? Sedih pasti, Beb. Seluruh keluarga itu sedih. Menerima takdir yang buruk terhadap kelahiran anaknya. Tapi apa takdir yang buruk itu akan selalu melahirkan keburukan? Tidak. Justru dari takdir yang buruk, wong tuanya sabar, wong tuanya taat, dibinanya anaknya, disyukuri dengan dinjo oleh Allah anak ini. Allah jadikan anaknya menjadi mercusuar dunia saat ini. Betul. Ya, luar biasa. Siapapun penyanyi tingkat papan atas gitu di negeri ini, Betul. seluruhnya kepengen ketemu dengan Putri Aryani. Dan akhirnya dia Bahkan seluruh pejabat betul. berpura-pura semua. Wah, Momen. momen. Ya, Dunia galau, Beb. dunia galau. Benar. Nah, jadi keburukan itu bisa melahirkan kebaikan. Ya. Oh, tapi tiba-tiba lahir seorang anak yang cantik, jelita, segala macam lengkap, pintar, akhirnya membawa keburukan bagi keluarganya. Betul. Nah, jadi bisa jadi apa yang ditentukan oleh Allah buruk menjadi baik. Ya. Bisa menjadi apa yang Allah tentukan baik bisa jadi buruk. Betul. Asa an tuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum. Boleh jadi kita menggebu-gebu menginginkan sesuatu padahal tidak bagus untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an bahwa khairul lakum. Boleh jadi kita tidak menginginkan ini. Allah, ngapa pula? Ternyata itu baik untuk kita. Justru dia yang angkat derajat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu. Betul. Tapi kita tidak tahu dengan ilmunya Allah. Allah. Nah, ini kita balik lagi Beb ke kurban tadi, Iya. Cek Didi. Karena kan juga banyak wong tuh yang belum tahu Cek itu. Kalau untuk pengorbanan hewan kurban yang dicontoh oleh Rasulullah itu seperti apa sih Beb? Ya. Rasulullah bahkan mencontohkan bahwa kalau kita korban yang paling bagus tuh kita dewek nyembelihnya. Betul. Terus kalau kita korban tuh kalau pacak kita memandang, kalau kita tidak sanggup nyembelihnya, setidaknya kita menyaksikan penyembelihan itu. Betul. Dan kita pun berdoa, ya kita berdoa ketika penyembelihan itu dengan menyebut membesarkan Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Lalu kita mengucapkan bahwa ya Allah ini darimu dan kupersembahkan untukmu. Itu doanya. Itu kan dari Allah. Kita persembahkan lagi untuk Allah. Nah, jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan pembagian daging tersebut boleh sepertiga untuk yang nyembelih, yang kurban, sepertiga boleh dibagikan dengan sanak keluarga, tetangga, walaupun dia kaya, sepertiganya lagi dibagikan dengan fuqara wal masakin. Ya, dan berkorban itu Beb tidak pas di hari Idul Adha kan? Oh ya. Hari kedua, Betul. ketiga masih bisa. Ada yang menarik nih. Ada wong kepengen korban kambing yang bagus, tapi harganya murah. Jadi mak mano, jangan beli cepet-cepet. Betul. Kaget sudah Idul Adha, besoknya baru beli. Baru beli. Nurun harga kambing itu kan. Betul. Jadi di hari-hari tasyrik kan Idul Adha itu kan 10 Zulhijjah hari ini kan. Betul. 10 Zulhijjah ini namanya hari nahar. Ya. Nah, terus ada lagi namanya hari-hari tasyrik. Hari ke-11, ke-12, Betul. ke-13. Ya. Nah, di hari-hari ini juga masih boleh kurban. Kalau kita beli di hari ke-11, agak nurun dikit harganya. Ya. Itu pahalanya sama, Beb. Asal niatnya benar. Oke.
niatnya kepengen biar lebih banyak dia bisa sedekah. Baik, Beb, kita tahan dulu, Beb. Siap. Ini caknya aku nak ke ini dulu, Beb, ke Demang nih beli kambing dulu nih. Iya, iya, iya. Oh, gara-gara Kabarnya harganya nurun. Iya, gara-gara ini hari pertama, Beb. Baik, ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Masih banyak yang bakal kita obrolin dengan Habib. Tetap di Halo, Halo Palembang. Balik lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah. Langsung nak ditanya ke Instagram kita. Karena memang banyak nih yang nak ditanya ke sama Habib nih, Bib. Betul. Nah, luar biasa sekali karena kita masih di suasana hari Idul Adha. Beb, cak mana Beb kalau yang sekarang ini agak lebih modern berkurbannya? Arisan kurban, patungan kurban, atau ada arisan yang kayak di bank-bank itu cak mana nih Beb? Iya. Kalau arisan kurban itu bagus. Mhm. Ya. Itulah anak tadi ngomong, mereka tidak mampu jadi mampu. Karena dia arisan, tadinya dia tidak mampu jadi mampu. Apalagi kalau arisan kan misalnya Ya. 300.000 sebulan. Ya. Nah, artinya 10.000 sehari. Dicelengin ke masjid itu misalnya kan, masjid apa boleh. Nah, jadi sampai setahun dia lebih duitnya malahan. Ya. Bahkan pacak untuk masak-masak. Betul. Yang 600.000-nya 3 juta udah cukup untuk korban biasanya rata-ratanya macam itu. Nah, jadi bagus itu kalau memang ada arisan seperti itu. Itu pahalanya sama ya Beb? Ya? Lebih besar pahalanya. Tapi Beb, Karena Niatnya sepanjang hari dia nyicili duit untuk korban. Nah, siapa Iya. yang ada Tapi- arisan tapi memang Beb, dalam pahalanya berasa lebih nyunian besar. berkurban itu kita punya dewek, nabung dewek, beli dewek. Boleh. Sapinya. Itu besar juga pahalanya. Iya, lebih besar. Jadi ya, Beb? maksud anak begini, maksud anak itu jenis-jenis uang yang supaya dia semangat. Iya. Jadi sama-sama nabung gitu. Tapi kalau pacak nabung dewek, ya nabung dewek lebih bagus. Bahkan di saat kita nabung itu, insya Allah Allah hindarkan kita dari musibah, dari bala, dari penyakit. Ngapa? Karena kita menyempatkan, walaupun kita sederhana, menyempatkan duit ini untuk kurban kepada Allah. Oh, berarti bener ya BP kalau misalnya kita kurban itu bisa ngilang ke balak dan juga Iya sial. benar. Makanya bagi wong yang sederhana tadi, dia ngumpulkan duit, selama dia ngumpulkan duit, insya Allah dia dipelihara Allah. Nah, Cik Altiara. Dia dipelihara Allah, dia diselamatkan Allah. Betul. Nah, Beb, cak mana kalau misalnya pas sudah berkurban, Dagingnya Cik Didi. iya dagingnya Lebih banyak. ada si kok pekorban ini yang agak dagingnya lebih banyak dia nak dapatnya. Iya. Cak mana itu, Beb? Itulah kategori wong yang kedekut. Oh, gedekut. Itu lebih dari plate ya, Beb? Iya, betul. Masya Allah. Kalau sudah kurban itu seharusnya memanglah dia boleh ngambil sepertiga. Tapi untuk keberkahan itu. Iya. Karena daging kurban itu daging yang berkah. Beda dengan beli di pasar. Beda dengan beli di pasar. Daging kurban itu sangat berkah. Apalagi bagi orang yang berkorban. Dia ngambil sebagian dagingnya untuk dia makan. Itu bagus. Jadi ada orang yang nyerah sama sekali ya. Tapi ada orang yang dia kepengen sedikit dagingnya. Nah, kalau tadi dia mungkin ngambil 70% dari seluruh daging. Nggak usah korban baik. Iya, benar, Beb. Itu tadi. Apa, Kurban Beb? itu kan Lebih nak dari berbagi. plate tadi, Nak istilahnya berbagi apa, Beb? Bedeki. kedekut. Oh, gedekut. Jadi itu enggak boleh Bipe. Iya. Lah iya. Sedikit baik, namanya juga berbagi. Kita kan kurban itu kan untuk bagi-bagi dengan fuqara masakin, dengan keluarga, ndak ada nak makan dewek. Betul. Ndak usah korban baik dia. Berarti Bib kalau misalnya uang yang dapat kurban itu boleh juga uang yang kaya Bipe. Boleh. Tidak uang yang Jadi kurban itu dagingnya dibagi-bagikan, satu untuk fuqara masakin, yang kedua untuk uang-uang relasi kita walaupun dia kaya. Betul. Untuk apa? Untuk silaturahmi istilahnya tadi ya. Nah, yang sepertiganya lagi untuk kita. Tapi kalau untuk kita tadi kita mbak sedikit deh, terus kita tunjukkan lagi lebih bagus. Namanya kurban. Kalau masih nak dimbek, kalau bukan korban namanya. Kalau Didi, Beb, kita biasanya potongi dong kan. Jualnya pula habisnya. pernah, Beb, berapa kali korban juga sapi kemarin. Aku minta dengan uang masjid itu cuma 5 kantong, Beb. Kemarin. Kantongnya berapa kilo Cik Didi? Kantong tuh sekilo ya, Beb? Ya? Rata-rata cak itu. Iya, sekilo. Ku bagi ke sama security dan lain sebagainya. Nah, Beb, tapi bisa dah, Beb, ketika ada keluarga kita sedang menunaikan ibadah haji, dia nitip kurbanan kita itu bisa, Beb. Bisa, boleh, tidak masalah. Nah, karena kita hari ini hari Idul Adha, Beb,
di tanggal 29 ini di Mekah Madinah itu sedang apa nih Beb bagi para haji nih? Ya, mereka kan sudah selesai wukuf di Arafah. Nah, Sekarang dia menyelesaikan rangkaian-rangkaian ibadah dia yang lain. Insya Allah lah mudah-mudahan kita doakan. Yang jelas kita penting mendoakan jamaah haji kita yang saat ini menunaikan ibadah haji. Kita doakan agar mereka diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kemudahan dan haji yang mabrur. Amin. Mudah-mudahan dengan kepulangan dia ke negeri ini mereka akan membawakan kebaikan untuk negeri kita yang saat ini ya sudah cukup carut marut. Ya. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita yang belum berangkat, insya Allah juga bakal diinjak Allah kesempatan, diinjak Allah kemudahan, dan yang paling penting lupa, ada yang paling penting nak diomongkan nih. Apa Beb? Lupa. Oke, Beb, ada juga Beb yang punya statement kayak ini Beb, bisa di keluarga ketika apa? Kita sudah berkurban 2022 kemarin. Pas ketika kita nak berkorban lagi, oh misalnya si Ijul dosa lagi karena kemarin tahun kebala sudah. Kita injuk ke yang ponaan yang lain. Nah itu macam mana? Beb? Boleh. Boleh. Boleh, tidak masalah. Artinya ketika kita menunjukkan itu senang lah uang yang diinjuk tadi. Iya. Kalau makanya tadi anak ngomong, uang yang berbuat baik untuk uang lain itu lebih tinggi nilainya dari sisi Allah dari uang yang ahli ibadah. Iya. Andainya ini sebetulnya kita lihat belum kurban, tapi hari ini diunjukkan keponaan beh. Biarlah korbannya atas nama kau. Betul. Atas nama kau. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah itu. Jadi pahala kita nyenangkan hati dia tuh dapat. Betul. Dan pahala-pahala yang lain pun kita dapat. Iya. Jadi artinya kita tidak ada perlu misalnya harus nama kita terus, tapi kalau kita banyak duit, kita tetap misalnya sekeluarga lima terus setiap ini. Karena itu sunat muakkad. Tapi bagi dalam keluarga namanya sunnah kifayah. Kalau si kok yang melakukan, yang lain tidak perlu lagi. Lain tidak perlu lagi, tapi kalau punya galo-galo, apa salahnya? Betul. Jadi semakin banyak kurban, semakin bagus. Jadi lebih bagus bergilir ya Beb? Kalau bagi yang sederhana. Iya. Kalau uang sederhana, gilir kan bagus. Jadi, tapi kalau dia mampu, seluruhnya dia kurbankan. Iya, biasanya Beb kalau kita berkorban misalnya sapi nih untuk 7 nama. Biarlah nama aku udah usaha padahal aku yang berkorban. Sapi-sapi dari aku. Pahalanya lebih besar, Beb. Iya. Jadi pengorbanan itu Masya Allah. Kadang-kadang ada si keung tuh bisa sampai 3-4 sapi dia. Iya. Misalnya gubernur nih. Masjid Agung Siko, Masjid Takwa Siko misalnya. Ada masjid yang lain-lain ada yang dibagikan oleh gubernur. Gubernur kadang-kadang tidak ada nunjuk nama. Iya. Tapi gubernur jangan lupa, gubernur mesti nunjuk ongkos potongnya. Oke. Bib, berarti kalau misalnya kita kurban tuh harus ngejo ongkos potong ya, Bib? Iya. Iya. Oh, gitu jangan enggak tahu ya. Iya wajib. Tidak boleh tiba-tiba kita nunjuk masjid ini sih kok. Walaupun nitip ke masjid, Beb. Walaupun nitip. Walaupun, Misalnya makan itu dah. Pak Gubernur dudukkan di Masjid Agung Siko. Misalnya, Pak Gubernur mesti berapa ongkos potongnya? Berapa Beb pasaran di kita nih? Paling tidak 1 juta kalau sama motong-motong. Oke. paling tidak 1 juta ya, Bib, 1 juta sama potong-potong sampai masukkan plastik itu ya. Betul. Itu bisa 1 juta. Gubernur mesti kasih. Nah ini ongkosnya. Kalau tidak itu nilainya tidak ada nilai kurban. Mungkin karena rame tadi. Jadi ya, Bib, nilai ya? sedekah biasa. Kita ini senang lah. Wah sudahlah dinyuk sapi ini. Alhamdulillah. Padahal kalau tidak kita tunjuk tahu, yang kurban itu tidak sah kurbannya. Oh, ya. Tidak Tapi sah. kalau misalnya dananya sudah ditanggung oleh masjid, Mana boleh duit masjid dibuat untuk kurban? Pakai ledeng masjid, pakai listrik masjid, itu pun mesti dibayar. Jadi kurban ini mesti utuh. Tidak boleh menggunakan fasilitas yang gratisan. kalau itu aku nak beli sapi dulu nih Beb, nak beli korban. Iya, karena turun tadi harganya, Beb. Iya, Lagi banyak. kaget Ben nunggu besok balik modal. Iya. Beb, ini kan ada juga yang nanya, Beb, kita kan kalau misalnya setiap tahun kita kurban terus atas nama kita, berarti di akhirat akhir tunggangan kita banyak ya, Beb? Wih banyak. Oh, memang banyak. Tinggal milih baik. Iya. Nah biasa naik Grab tadi Beb. Iya, nggak pernah naik sapi. Itu dia, Cik Didi. Jadi jangan kita bayangkan tunggangan yang seperti kita lihat. Allah bakal ganti mala ainun ra'at. Keindahannya itu tidak pernah dipandang mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas
di dalam hati bagaimana tunggangan, keindahan tunggangan yang bakal digantikan oleh Allah kepada kita yang kurban. Betul. Masya Allah nih. Luar biasa ya, Beb. Luar biasa. Beb, kalau Cak Mano, Beb, kalau Rasul yang ngajar ke kita untuk melibatkan keluarga dan anak-anak untuk memahami makna Idul Adha. Nah, yang paling penting adalah ini tadi, Beb, ngedepan ke kebersihan diri dan menjaga kesehatan dan mengkonsumsi daging kurban, Beb. Iya. Nah, itu, Beb. Jadi penyembelihan hewan kurban itu sendiri itu membersihkan diri kita. Iya. Untuk kebersihan diri. Nah, kemudian daging kurban itu tentu daging yang sehat, ya, daging yang sehat yang kita bagikan dengan keluarga, dengan fuqara masakin dan untuk diri kita dewe. Nah, jadi memaknainya itu secara luas. Artinya apa yang kita persembahkan itu tentu untuk kebaikan diri kita dan untuk kebaikan saudara-saudara kita. Nah, jadi persembahan yang kita sembahkan untuk Allah itu memang satu persembahan yang terbaik yang kita lakukan. Nah, makanya tidak boleh ada hewan itu yang cacat. Betul. Mesti yang gagah, yang terbaik. Kalau kita punya duit banyak, belilah kambing yang terbaik. Nah, adapun kalau seandainya kita sikok kepengen korban itu yang terbaik, sikok wong, sikok kambing. Iya. Bukan 7 wong, sikok sapi sebetulnya. Betul. Itu yang paling abdal. Bagusnya sikok kambing, sikok uang. Sikok kambing, sikok wong. Tapi tidak apa-apa untuk kebersamaan 1 sapi, Iya. 7 wong. Beb, kadang kalau kita jenguk, Beb, di cerita-cerita di sosial media, kisah-kisah uang yang sapi ketika nak dipotong nangis, Beb. Keluar banyu mato atau kambing. Itu Cak Mano, Beb? Dalam Islam, Bib. Heeh. Jadi sapi ini memang Allah ciptakan Mm-mm. untuk kebutuhan manusia. Iya. Jadi tidak usah kita buat cerita sapi nangis, Mm-mm. Tapi memang nangis. apa loh, sapi Beb. memberontak. Biasa. Mungkin karena panas, Beb. Ya? Semua punya naluri. Mm-mm. Sapi punya naluri. Kita juga minta maaf. Kalau misalnya minta maaf, ada orang mati dewek kan, Mm-mm. tidak perlu disembelih. Betul. Jadi kematian dia lebih mulia dengan disembelih. Nah, kemuliaan daripada hewan itu ketika dia dipotong oleh seorang muslim. Dia dipotong dengan nama Allah, disitulah kemuliaan bagi hewan tersebut. Jadi kalau nangis ya biasa. Siapapun bisa nangis kalau menghadapi, ada dokter misalnya ngomong, wah bapak ini umurnya udah tidak lama lagi, nangis. Iya. Ya tak? Ini dokternya kurang ajar ini ngomong. Iya. Nah, jadi kita juga jangan jadi orang yang kurang ajar. Iya. Kalau kita nyembelih sapi yang belum dipotong itu jangan ada di tempat penyembelihan. Mm-mm. Ini adab-adabnya. Ada adabnya ya, Beb. Jadi sapi yang kita potong itu mesti di tempat lain. Nah, jadi kan kalau dia nyingok kawannya dipotong tadi kan mungkin yang punya naluri yang kuat sapi itu Mm-mm. bisa jadi ketakutan, bisa jadi nangis tadi mungkin kan. Beb, hewan yang Tapi kita... Anda tidak pernah nanya juga ini dalam ilmu hewan. Dia noake juga, Beb. Hah? Hewan itu. Makanya hewan itu dia terindah dalam kehidupan dia ketika dia bisa mempersembahkan diri dia untuk Allah. Oke. Jadi kalau dia dikurbankan itu kemuliaan bagi dia dibanding dia disembelih di hari-hari biasa. Nah, di hari-hari biasa kan juga disembelih tiap hari di situ. Iya, bener. Di jagalan. Jualan Jadi daging. rendang. Bener. Beb, waktu mungkin kita nak bersanyu-sanyu silaturahmi ke Iya. tetangga, Siap. ada kita bagi ke daging kurban ini, Beb. Himbauannya, Beb, untuk pemirsa Halo Palembang di hari spesial ini, Beb. Ya, saya menghimbau untuk saudara-saudaraku yang muslim khususnya untuk menjadikan momen Idul Adha ini, hari nahar ini menjadi momen kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai satu hari ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Imam Ali, bagiku setiap hari adalah hari raya. Dan hari raya itu adalah hari ketika aku bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan Idul Adha ini untuk bersilaturahmi, manfaatkan Idul Adha untuk saling memaafkan, dan memanfaatkanlah Idul Adha ini untuk selalu menjalin hubungan baik dengan keluarga kita wabil khusus. Baik, terima kasih sekali lagi itu Habib yang sudah menyempatkan waktu kita berbagi cerita sangat panjang mengenai makna Hari Raya Idul Adha tahun ini, Bib. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan hari ini, Bib,
diterima oleh Allah. Amin. Dan mendapatkan ladang pahala yang sangat luar biasa. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan Terima juga kasih sekali lagi Habib Gasim Abdullah Alkaf. Cek Didi ini luar biasa. Minal aidin nih Cek Didi ya, ya. Habib Mina Aidin. Sudah nak maafin. Iya, Sudah sudah. Terima dimaafin. kasih, Beb. Karena banyak dosa tadi, Bib. Banyak nerimo daging, Beb, kita. Baik, Ganturi, ganturi. terima kasih untuk pemirsa Halo Palembang. Tentunya jangan lupa saksikan Halo Palembang hadir setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Minal aidin wal faizin.